Potensi dan jumlah yang besar membuat banyak perusahaan investasi yang ingin menggarap UKM. Tapi kapasitas UKM yang terbatas, seringkali menjadi kendala utama mereka bisa mendapatkan akses pendanaan. Beberapa tahun ini, terakhir mulai dirintis penyaluran dana dari securities crowdfunding. Ada beberapa perusahaan SCF, salah satunya adalah Danamart. Kita perusahaan securities crowdfunding, mungkin Siva atau teman-teman yang lain belum tahu, securities crowdfunding itu adalah layanan urun dana ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Layanan urun dana itu apa? Kita mau membantu UKM untuk mendapatkan pendanaan, dan juga kita mau mendemokratisasi yang namanya investasi. Nah, mungkin kalau Siva tahu, kalau dengar kata-kata investor, itu kan harus uangnya banyak gitu ya. Harus 100 miliar, 50 miliar gitu ya. Nah, dengan adanya securities crowdfunding, kita di bawah OJK Pasar Modal, orang dengan 100.000 itu bisa investasi ke UKM. Kurang lebih begitu. Jadi di securities crowdfunding itu ada yang namanya penerbit dan ada yang namanya pemodal. Karena kita di bawah pasar modal ya. Nah, kita juga di bawah Custodian Central Efek Indonesia, KCE. Jadi semua penerbit ataupun pemodal itu didaftarkan di Custodian Central Efek Indonesia. Jadi semua orang bisa mendanai UKM melalui securities crowdfunding. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Cukup menarik ya Pak untuk Danamart ini. Dan kalau boleh tahu, jika ingin bergabung gitu menjadi investor atau bergabung di Danamart itu seperti apa gitu, dan apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Ya, jadi sangat mudah ya, karena memang visi kita ya, Siva, kita pengen mendemokratisasi yang namanya investasi. Jadi kita memudahkan, kita ada website, kita ada aplikasinya juga. Jadi semua orang bisa masuk di situ nanti kita bisa lihat begitu masuk, apakah kalau kita UKM atau kita bentuknya perusahaan, itu kita bisa menjadi penerbit. Penerbit itu UKM yang membutuhkan dana modal kerja. Nah, modal kerja itu nanti ada persyaratannya cukup banyak juga ya kalau untuk menjadi penerbit, karena kita mau menjaga kepercayaan masyarakat dan kita juga diawasi sama OJK ya, supaya penerbit atau perusahaan yang membutuhkan modal ini kita pastikan bahwa mereka itu bisa mengembalikan dana yang dari investor yang masuk ke platform Danamart. Nah, untuk menjadi penerbit mereka tinggal website Danamart, www.danamart.id. Mereka bisa mengisi data di situ. Ada beberapa persyaratan yang diperlukan, seperti laporan keuangannya harus ada gitu ya. Kemudian harus profitable perusahaannya. Kemudian akta perusahaannya juga harus jelas. Itu yang 3 itu udah harus pasti, karena kita memastikan bahwa investor yang masuk ke situ nanti bisa mendapatkan imbal hasil yang bagus. Nah, itu dari sisi penerbit ya, jadi perusahaan UKM yang membutuhkan dana. Sisi yang satunya lagi adalah pemodal atau investor. Jadi kelebihannya securities crowdfunding ini, semua orang bisa jadi investor mulai dari 100.000. Bahkan orang yang bukan orang Indonesia pun mereka bisa masuk untuk mendanai UKM. Nah, UKM-UKM itu yang tadi udah masuk ke kita, mereka akan didanai oleh siapapun yang masuk ke website kita. Nah, itu semua orang dengan 100.000, mereka sudah bisa dapat nomor investor. Jadi investor ID langsung didaftarkan di pasar modal. Nah, itu yang kita pengennya UKM ini jumlahnya banyak. Pemodal-pemodal baru yang masih muda-muda ini jumlahnya banyak. Nah, mereka bisa saling bantu. Nah, sebelum nanti kalau mereka sudah mature, usahanya sudah bagus, mereka bisa mendaftarkan di bursa efek yang beneran gitu. Jadi mereka bisa IPO beneran. Nah, sebelum mereka IPO beneran, mereka bisa coba di securities crowdfunding dulu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya setelah ini saya ingin gitu jadi pemodal, itu sangat bisa sekali ya Pak? Sangat bisa. Karena kalau untuk kayak batasannya gitu, maksudnya batas usia, apakah ada batas usia gitu kalau jika memang ingin menjadi pemodal? Karena kan banyak juga anak-anak muda sekarang gitu yang pengen berinvestasi kayak gitu tuh. Yang penting kalau di kita dia sudah punya KTP, mungkin umur 18 ya, udah punya KTP, dia sudah bisa menjadi pemodal. Dan memang namanya investasi, semakin muda kita mulai investasi, semakin banyak uang kita saat kita nanti sudah umur 30 atau umur 40. Karena investasi itu adalah mengenai konsistensi ya. Kalau kita secara konsisten sudah punya mental untuk berinvestasi, maka kita sudah tahu gitu ya, instrumen-instrumen investasi itu banyak. Karena mungkin buat yang muda-muda nih ya, buat teman-teman yang masih muda,
gunakanlah masa mudamu ini untuk mendapatkan informasi terbanyak mungkin. Salah satunya investasi. Saat kita sudah mulai investasi dari muda, nanti pada saat kita sudah umur 40, saat kita umur 35, 40, atau 50, saat badan kita sudah tidak bisa bekerja lagi, maka investasi kita yang akan bisa menghasilkan uang untuk kita. Jadi tipsnya tuh sebenarnya mulai investasi dari muda, pasti hasilnya akan lebih banyak. Iya, berarti cukup menarik ya untuk kalangan anak-anak muda juga Betul, saat ini betul, ya, Pak. betul. Dan terutama karena ini kan teknologi ya. Jadi mereka bisa dari mana saja tanpa harus datang ke customer service gitu ya, untuk ini KTP gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan secara digital. Dan juga penerbit-penerbit yang masuk di kita juga sudah kita kurasikan, sudah kita pastikan bahwa mereka ini adalah penerbit yang bagus gitu. Jadi ini menjadi salah satu instrumen saat ini yang imbal hasilnya paling tinggi di pasaran itu dari securities crowdfunding. Ya kalau boleh tahu untuk dana mart sendiri itu imbal hasilnya untuk saat ini Antara 15-18% per tahun. Ya, bukan per bulan ya, per tahun. Dan kalau boleh tahu Pak, sedikit dijabarkan selama 1 tahun sudah mendapatkan izin dari OJK ini, bagaimana kinerja dana mart ini Pak? Iya, jadi untuk mendapatkan izin dari OJK itu sangat tidak mudah ya gitu ya. OJK memastikan bahwa saat mereka sudah memberikan izin sebuah penyelenggara layanan urun dana ini, bahwa ini sustainable, bahwa mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Nah, setelah kita mendapatkan izin di Februari 2023, sampai saat ini sudah ada di ekosistem kita ada 2.500 pemodal yang register di platform Dana Mart, dan kita sudah membantu hampir 100 UKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi buat kami, mungkin kalau untuk secara industri mungkin itu belum besar ya, tapi untuk kami sebagai industri yang belum 1 tahun, menurut kami itu sebuah pencapaian yang kami banggakan lah gitu. Ini kan tahun 2024, berarti kan tahun kedua, itu bagaimana Pak targetnya, dan mungkin apakah akan ada sesuatu yang baru dari Dana Mart? Di 2024 target kita adalah kita ingin mendobelkan apa yang kita dapat di 2023 ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya pencapaian di 2024 ini bisa double dari 2023. Setidaknya di situ. Dan strateginya kita akan lebih menggalakkan lagi bekerja sama dengan media-media, bekerja sama dengan ekosistem komunitas-komunitas, dan dari mahasiswa. Jadi target kita itu mereka-mereka yang masih punya tenor yang panjang, mungkin seperti Siva dan teman-temannya Siva gitu ya, yang masih muda-muda gitu ya, tenornya masih panjang. Saya selalu mikir gini, kalau waktu saya umur 20-an ada yang ngasih tahu bahwa untuk investasi, mungkin saya sekarang udah nggak harus kerja lagi gitu ya, saya udah bisa hidup dari uang investasi saya gitu ya. Nah itu kita targetnya menargetkan ekosistem mahasiswa dan komunitas-komunitas yang memang mereka itu potensial untuk kami gitu. Terakhir nih Pak, mungkin ya kalau ditanya kenapa harus Dana Mart dan harapannya dari Dana Mart itu sendiri untuk industri ataupun untuk pemodal dan penerbit itu bagaimana? Jadi saat ini kita satu-satunya securities crowdfunding yang mengusung prinsip ESG. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, ESG itu environment, social, sama governance. Jadi semua penerbit-penerbit yang ada di kita itu harus mempunyai prinsip ESG. Jadi misalnya dia UKM, dia bikin ruko. Contoh aja ya, dia bikin ruko, 5 ruko, 10 ruko. Kita akan minta apa unsur ESG yang mereka terapkan. Sesimpel misalnya, oke Pak, ternyata listrik kita setengah kita menggunakan tenaga matahari. Atau pembuangan air limbah kita itu tidak merusak lingkungan. Itu adalah prinsip-prinsip ESG. Jadi kita pengen mengajarkan ke penerbit-penerbit atau UKM-UKM mereka, kalau mereka menerapkan prinsip ESG, bisnis mereka akan lebih panjang, akan lebih sustain gitu. Nah, jadi yang membedakan kita, mungkin kita satu-satunya securities crowdfunding yang menerapkan prinsip ESG untuk para penerbit kita. Oke, untuk harapan ke depannya Pak, seperti apa? Harapan ke depannya kita bisa grow, tentunya. Kita ingin lebih banyak lagi membantu UKM. Karena UKM di Indonesia ini ada 800.000 yang data kita. Dan data dari OJK
di 2 Januari 2024 pada saat opening bell, data dari OJK itu selama tahun 2023 securities crowdfunding sudah berhasil mengumpulkan uang lebih dari 1,1 triliun. Kemudian ada hampir 500 UKM yang dibantu melalui securities crowdfunding. Nah, harapan kita ingin memperbanyak lagi UKM-UKM yang masuk di kita. Kita juga mempunyai inkubator ya, UKM-UKM yang namanya Omah Bisnis, OBIS. Nah, jadi para UKM-UKM yang mau mendaftarkan di securities crowdfunding bisa kita, dalam tanda kutip, kita bina dulu di situ. Kita ajarkan gimana sih bikin laporan keuangan yang benar, gimana sih caranya untuk supaya legalitas perusahaannya bagus, sampai dengan marketing strategi perusahaannya harus seperti apa. Sehingga nanti mereka layak untuk masuk ke ekosistem pasar modal. Nah, kita harapannya kita itu, dan kita ingin mendemokratisasi investasi gitu ya. Semakin banyak orang yang investasi, bukan hanya orang yang berlebih saja, tapi orang yang baru mulai pun bisa investasi. Itu sih kita pengennya, visi kita ya. Investasi sejak dini ya, Investasi Pak? sejak dini, betul. Oke, benar-benar sangat menarik sih Pak ya. Oke, kalau begitu cukup sih Pak dari saya, dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Syifa, senang bisa hadir di sini. Saya juga senang bisa dapat kesempatan untuk ngobrol.